di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Bapak Ibu, pengalaman beberapa hari ini membuat saya sadar. Di tengah kelelahan, di tengah kecapean, saya semakin sadar konsep ini. Konsep meninggalkan 99 demi mencari satu, itu sebuah konsep yang gak masuk akal buat manusia. Gimana kalau ketika kita mencari yang satu, yang 99-nya hilang? Tapi konsep ini, konsep yang gak masuk akal ini akan menjadi sangat masuk akal kalau ternyata kita adalah domba yang satu ini. Kita, saudara dan saya adalah domba yang satu, domba yang hilang. Dan Tuhan rela meninggalkan 99 hanya untuk mencari kita. Pengalaman beberapa hari mengajar saya bahwa sejauh apapun saya melangkah pergi dari Tuhan, sejauh apapun saya meninggalkan Tuhan, sejauh apapun saya lupa sama Tuhan, perjalanan pulang kepada Tuhan hanya satu langkah saja. Sekalipun kita melangkah dari Tuhan 1000 langkah, jika kita putuskan Tuhan saya mau pulang sama Tuhan, cuma butuh satu langkah, karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ketika orang bertanya, kenapa sih kamu kasih persembahan? Kenapa sih kamu kasih perpuluhan? Ada yang bilang di Alkitab nggak ada loh perpuluhan di Perjanjian Baru. Saya bilang, saya kasih persembahan sama Tuhan bukan supaya saya diberkati, kan? Bukan supaya hidup saya jadi enak, kan? Saya kasih persembahan sama Tuhan karena saya sadar saya nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Tuhan kasih sekalipun saya nggak layak. Tuhan ampuni sekalipun saya sangat menjijikkan. Tetap kasih saya sekalipun dosa saya banyak, dan saya nggak bisa balas. Itu sebabnya kenapa saya kasih sama Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan, memberi udah bukan nggak beban lagi, memberi bukan lagi sekedar hitung-hitungan lagi, memberi bukan lagi sekedar supaya saya diberkati, enggak. Memberi keluar dari hati karena saya bilang, Tuhan saya nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Mau saya kasih nyawa saya sendiri pun, sekarang saya mati buat Tuhan gak bisa balas. Pagi hari ini saya menantang setiap kita. Motivasi apa yang saudara punya ketika saudara memberi sama Tuhan? Pagi hari ini biar motivasi yang benar. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita gak bisa balas kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita bisa memberi dengan sukacita. Karena aku punya kesempatan buat kasih sedikit yang gak sebanding dengan kasihnya Tuhan, tapi aku punya kesempatan kasih buat Tuhan. Sekalipun emang gak bisa balas kebaikan Tuhan, tapi setidaknya aku bisa punya dikasih kesempatan buat ngasih ke Tuhan. Mari kita bersemangat kita pagi hari. Segala kebaikan, buat kasih-Mu yang tidak terbatas, tidak pernah berhenti kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mengangkat persembahan kami Tuhan, yang terbaik yang bisa kami berikan. Bukan dengan maksud apa-apa, biar gak ada tujuan tertentu di baliknya, gak ada tujuan terselubung di baliknya. Kami cuma mau bilang Tuhan bahwa terima kasih. Kami nggak sanggup bayar semua kebaikan Tuhan, tapi apa yang kami punya kami berikan kepada-Mu. Kami percaya kasih Allah tidak akan pernah habis dalam hidup kami, sehingga karena itu Tuhan kami berikan persembahan ini dengan hati yang mengucap syukur, hati yang bersuka cita.
selalu ada beserta kami. Masa depan kami aman di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami persembahkan persembahan ini dengan hati yang bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah percaya katakan amin. Persembahan boleh jalankan. Bapak Ibu, saya mau kita tetap tinggal berdiri. Saya mau kita merenungkan selama 4 minggu kita sudah belajar bahwa semuanya bermula dari Allah. Tuhan mau kita menikmati Allah dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengalami Dia yang terbaik dalam hidup kita. Tapi pernahkah saudara merenungkan, kalau kita bisa menikmati Allah, apakah Allah juga menikmati kita? Itu pertanyaan pagi hari ini. Apakah ketika kita menikmati Allah, apakah Allah menikmati kita? Bukankah yang membuat kita benar, yang membuat kita menjadi baik, yang membuat kita dilimpahi dengan berkat? Dia datang dengan rohnya, Dia datang dengan firman-Nya, Dia memberi terang. Bahkan Dia mengajar kita untuk memisahkan diri dari terang dan gelap. Dia mengajar kita memisahkan yang surgawi dan yang duniawi. Pendek kata, kehidupan dan kematian. Dan kalau Tuhan pisahkan kita dari kematian, saya pengen saudara tangkap, kita boleh hidup, saudara, hidup yang kita punya adalah kehidupan Allah sendiri. Katakan kehidupan Allah. Jadi pertanyaan sekarang, kalau kita menikmati semua yang baik, apakah Allah menikmati keberadaan kita? Pagi hari ini sekejap saja, ajak kita berdiri. Kita tundukkan kepala sejenak. Ingat semua yang Tuhan beri untuk kita nikmati. Ingat semua kebaikan Tuhan. Namun pagi hari ini, adakah Tuhan menikmati dari apa yang Dia buat terhadap kita? Kami datang di hadirat. Kami mau mengucap syukur buat semua nikmat yang kami terima. Kenikmatan akan Engkau. Bahkan kehidupan yang Kau karuniakan bagi kami, yaitu kehidupan-Mu sendiri. Pagi hari ini buka mata kami untuk mengerti, sehingga kami tahu Kau juga puas dengan kami. Kau juga menikmati kami Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ketika kita bicara menikmati Allah, itu adalah sebuah kepastian. Namun bagaimana Allah menikmatinya? Kita harus bertanya, bagaimana Allah menikmati kita? Bagaimana Allah menikmati semua yang diciptakannya? Saudara, untuk mengerti hal ini, yang harus dipahami pertama adalah urutan dan untuk apa semua yang Tuhan buat. Dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah ciptakan langit, kemudian bumi. Karena bumi kalau nggak ditopang oleh langit, eksistensinya pasti akan ada kekacauan. Jadi Tuhan ciptakan langit, bahkan surga, ternyata untuk menopang bumi. Nanti pas akan lihat, Tuhan membuat langit, bahkan surga. Langit itu kan kita sudah belajar, ada atmosfer di mana kita boleh bernafas, udara kita masih bisa lihat burung-burung. Namun ada langit tingkat kedua, di mana planet-planet, matahari, bintang-bintang berada. Kita bisa lihat benda yang dekat, tapi yang sangat jauh kita nggak bisa lihat. Namun ada yang tidak terlihat oleh kita, yaitu dimensi ketiga dari langit, yaitu di mana surga berada, di mana para makhluk surga berada. Nah,
Langit ini ada untuk menopang bumi, saudara. Seperti yang saya bilang tadi, secara fisik atmosfer harus ada untuk menopang kehidupan alamiah. Tetapi surga perlu ada untuk menopang kehidupan rohania di bumi ini. Kita sudah belajar ada kehidupan alami, ada kehidupan rohani. Dan perhatikan saudara, bumi ada, daratan, dan segala yang ada laut dipisahkan dari daratan, ada tumbuh-tumbuhan. Untuk apa saudara? Untuk menopang Eden. Kejadian 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Tuhan sudah buat pemisahan terang dan gelap, darat dan lautan. Tuhan ciptakan benda-benda. Tapi akhirnya Tuhan dengan spesifik mengatakan Tuhan membuat taman di Eden. Jadi langit untuk bumi, bumi untuk sebuah taman. Namanya Taman Eden. Saya mau saudara tangkap hal ini. Tuhan begitu penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Di balik hikmat itu, kita akan mengerti kehendak Allah. Kita akan mengerti maksud Allah. Dan kita akan tahu bagaimana bekerja sama dengan Allah. Sehingga bukan hanya kita menikmati semua karya dan rencana Allah, tapi lebih dari itu. Karena semua diciptakan oleh kesenangan Allah, oleh kehendak Allah, oleh maksud Allah. Kita akan mengerti maksud Allah itu. Dan kita ambil bagian dalam maksud Allah itu. Katakan bersama saya, langit untuk bumi, bumi untuk Eden. Tapi Eden untuk siapa? Taman yang begitu indah, begitu baik. Bahkan kita tahu, taman itu akhirnya ketika manusia jatuh perlu dijaga oleh kerubium, oleh malaikat yang berjaganya. Berarti Eden itu luar biasa harusnya. Eden itu sungguh mulia. Disitulah Tuhan taruh manusia. Tapi karena manusia berdosa, mereka di luar. Dan mereka taman itu perlu dijaga oleh malaikat dengan pedang yang bernyala. Arti Eden itu luar biasa sebetulnya. Eden ini buat siapa? Di ayat yang sama bagian B, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuk. Langit untuk bumi, bumi untuk Taman Eden, sedangkan Taman Eden untuk siapa saudara? Ini harusnya Eden untuk bumi. Sudah ganti sendiri ya tulisannya ya. Eden untuk bumi. Oh sorry, Eden untuk manusia. Katakan bersama saya, langit untuk bumi, bumi untuk Taman Eden, Eden untuk manusia. Saudara edit sendiri ya. Saudara harus nangkep logikanya ini. Saudara harus tahu susunannya ini. Hanya karena ketika kita mengerti akhirnya, oh bumi untuk Eden, Eden yang begitu mulia itu untuk manusia. Karena disitulah ditempatkan manusia yang dibentuk oleh Tuhan. Namun pertanyaan sekarang, kalau begitu, kalau langit ada tujuannya untuk bumi, bumi ada tujuannya untuk Eden, Eden ada tujuannya untuk manusia. Kalau begitu harusnya kita bertanya, manusia untuk apa? Untuk siapa? Ketika saudara tangkap hal ini, kita bukan hanya menikmati semua berkat Allah, tapi bahkan kita masuk dalam rencana Allah, sehingga Allah bisa menikmati rencananya. Ternyata manusia untuk Allah. Kenapa saya bisa simpulkan seperti itu? Karena firman Allah berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa itu seperti sesuatu yang mengikut polanya, atau pola mengikuti sesuatu yang dipolakan. Ketika bikin jas ini saudara, apa yang terjadi? Polanya tubuh manusia, betul? Ya kan? Nah, karena model manusia tangannya seperti ini, ya seperti inilah modelnya.
Gambar dan rupa Allah adalah untuk menunjukkan apa aslinya, sesuatu yang paling penting. Itu seperti kita baju, diciptakan seperti ini, tapi baju ini untuk siapa? Kita sudah tahu, bukan? Firman Allah berkata, tidak tahukah kamu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Amin. Saya pengen saudara tangkap, minggu yang lalu ternyata ketika kita diberi kehidupan baru, lahir baru, ciptaan baru, kehidupan kualitasnya, esensinya, hakikatnya, itu bukan sembarang kehidupan. Karena ada kehidupan tumbuh-tumbuhan, ada kehidupan burung, ada kehidupan ikan, ada jenis-jenis kehidupan, ada kehidupan binatang-binatang. Kemarin kita udah bilang ada ternak, ada binatang buas. Nah, kalau bahasa dulu ada pelajaran biologi. Biologi pada zaman dulu ada namanya ilmu hayat. Sudah ingat apa itu hayat? Hayat adalah jenis kehidupan. Nah, kehidupan yang seperti apa yang Tuhan beri ketika Tuhan menciptakan kita baru? Tidak lain adalah kehidupan Allah sendiri. Karena Allah mau bertahta di dalam kita. Karena Allah mau menjadikan kita kediamannya. Kita adalah baitnya. Kita adalah tempat kudusnya, saudara. Ternyata dari semua yang Allah rencanakan, saudara, Allah bisa bikin surga. Mungkin kita terpesona dengan surga, mulia. Tapi saudara tahu, Allah terpesonanya sampai dengan siapa? Dengan kita. Nanti saudara akan ngerti lama-lama, iya ya, betapa ajaibnya aku ini. Kenapa Allah mau berhuni, mau tinggal di dalam kita? Baik secara pribadi, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Namun kita sudah belajar tentang visi kota di atas bukit. Tuhan mau mendapatkan satu tubuh yang mulia, namanya tubuh Kristus. Dia adalah kepala kita, tubuh. Ada banyak memang misteri dalam Alkitab. Tapi ketika saudara tangkap hal ini, saudara akan mulai berkata, wow, tubuhku untuk ditinggali oleh Tuhan. Kalau saudara lihat bisnis properti, ada rumah, SS-nya panjang sekali. Rumah sungguh-sungguh sangat-sangat sederhana sekali. Katanya sekali dihapus seberkali-kali. Itu saking sederhana. Tapi saudara, ada orang yang nggak mau rumah sederhana. Oh, tipenya dinaikkan. Oh, ada rumah kelas menengah. Tapi ada rumah kelas elit. Biasanya di klaster-klaster tertentu namanya. Tetapi ada rumah tingkatnya mansion, saudara. Kamu tinggal di mana? Di rumah susun. Rumah susun yang mana dulu nih? Kalau bilang rusun, beda dengan apartemen. Kita bisa terpesona. Tapi tahukah saudara, rumah itu dibuat untuk golongan tertentu. Tapi tahukah manusia? Manusia diciptakan untuk Allah. Jadi betapa kita harus melihat diri kita begitu mulia. Allah mau tinggal, menikmati kita. Bagian yang pertama yang saya mau bagikan ini, ada saudara lihat dulu. Penciptaan itu ada tujuannya. Langit untuk bumi, bumi untuk Taman Eden, Eden untuk manusia, manusia untuk Allah. Angkat rujuk saudara. Sama-sama katakan, saya diciptakan untuk Allah. Engkau akan jadi maksimal. Engkau akan puas hanya ketika engkau tahu engkau diciptakan untuk Allah. Karena hari-hari ini agama selalu rasanya untuk manusia.
Itu pendekatan agama. Supaya saya selamat. Supaya saya diberkati. Itu konsepnya agama kan? Ya enggak? Tapi coba kita balik. Kenapa saya diselamatkan? Supaya Allah dimuliakan. Kenapa saya diberkati? Supaya Allah dimuliakan. Ketika dua sisi ini kita pahami, oh luar biasa. Teologi selalu ada dua unsur, tentang Allah, tentang manusia. Keselamatan. Orang-orang Calvin akan berkata, keselamatan dari sudut pandang Allah. Orang-orang Arminian berkata, keselamatan dari sudut pandang manusia. Mana yang benar? Yang berkata, kita mesti punya keseimbangan. Iya, Tuhan peduli tentang kita. Tapi bukan sekali-kali, harus terus kita bertanya, seberapa peduli kita akan Allah? Amin. Ketika kita menyeimbangkan keduanya, orang gak akan bilang begini, masih susah cari Tuhan. Udah diberkati lu patuh. Ya enggak? Masih miskin, sayang banget sama pasangan. Udah kaya, selingkuh. Kenapa saudara? Karena gak punya keseimbangan dalam cara berpikir. Ketika kita mengerti bahwa manusia diciptakan untuk Allah, kita boleh melihat Tuhan. Aku ingin menikmati semua berkat Tuhan. Karena aku ingin engkau menikmati semua rencanamu dalam hidup. Semakin kita masuk dalam rencana Allah, semakin kita menggenapi rencana Allah, semakin Allah menikmati kita. Sebaliknya, semakin Allah membuat kita menikmati. Sudah tangkap sampai sini, saudara? Amin. Sudah tangkap sampai di sini? Itu sebabnya dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu ditambahkan kepadamu. Tapi banyak orang Kristen cari tambahannya saja. Ketika lagi susah, ketika lagi ada masalah. Tapi ketika rasa tenang, seperti kitab Hakim-Hakim. Waktu mereka diberkati, sibuk dengan ladangnya, sibuk dengan berkatnya. Akhirnya mereka lupa menyembah Tuhan. Mereka mulai menyembah berhala. Mulai dari kesenangan mereka, dari berkat mereka. Dan akhirnya mereka menyembah berhala. Apa yang terjadi? Tuhan utus musuh. Dan mereka dalam kesesakan. Mereka berseru-seru sama Tuhan. Dia lepaskannya mereka. Tapi ketika mereka merasa kelegaan, saudara baca nanti di kitab Hakim-Hakim, mereka lupa lagi akan Tuhan. Saya berdoa, setiap kita membaca Alkitab kita bisa tahu makna-makna. Haleluya. Jadi katakan bersama saya mau menikmati Allah. Biar Allah menikmati saya. Masuklah dalam rencana Tuhan. Pastikan saudara hari Selasa datang, dan hari Selasa saya pengen bagi sesuatu sama saudara. Kenapa kita kumpul hari Selasa? Saya mengundang seluruh jemaat. Harusnya ini dikasih di tahun baru. Cuma karena kita sibuk Natal, ada segala macam, baru bisa di tahun baru Sinjah. Bukan berarti saya sukui semua, saya mau gunakan momen ini. Dan bertepatan hari itu ulang tahun saya yang ke-50. Jadi saya mau buat semacam sebuah tugu peringatan. Mari kita evaluasi. Hidup saya udah 50 tahun ternyata. Nanti hari Selasa. Tapi saya lihat apa yang saya lakukan. Sungguh banyak yang sudah saya nikmati tentang Tuhan. Saya percaya juga sudah bisa berkata, saudara sudah menikmati kebaikan Tuhan. Yang menikmati kebaikan adalah kebaikan Tuhan. Tapi bisakah kita berkata, Tuhan, biar engkau menikmati juga pekerjaanmu dalam hidup. Engkau menikmati aku. Amin. Jadi kita akan buat kegerakan 40 hari untuk tahu untuk apa saya diciptakan di dunia. Wah, saudara akan dapat bingkisan hari Selasa. Yang tidak datang, ya saya nggak tahu masih kebagian apa enggak ya. Tapi saudara akan diperlengkapi
Sehingga saudara tahu arti hidup di dunia. Apa alasan saya ada di dunia? Kita akan buat kegerakan selama 40 hari, mulai dari tanggal 1 Februari. Selama 40 hari saya berdoa, setelah 40 hari sudah ngerti. Oh Tuhan, betapa aku menikmati semua berkat. Namun izinkan sekarang Tuhan, Engkau menikmati aku lewat rencanamu tergenapi dalam hidup. Siapa yang mau berkata demikian? Boleh lambaikan tangan. Datang hari Selasa. Oke, kalian kita sinciahan ya. Yang kedua, saya pengen, jadi saudara tahu sekarang, langit untuk bumi, bumi untuk Eden, Eden untuk manusia, manusia untuk Allah. Nah, saya pengen lanjut lagi, masih di Kejadian pasal 1 dan 2. Saya sedang, kenapa saya kok nggak beranjak-anjak ya? Pak Gembala dari Kejadian 1 dan 2, saya cuma mau ngajarin. Kalau saudara baca Alkitab, sungguh-sungguh begitu banyak yang saudara bisa terima. Ketika saudara mengunyah, memamah biak, rumput yang sama, rumput surgawi, makanan surgawi, saudara kunyah, begitu banyak saudara yang saudara bisa ambil. Sekarang kita baca, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini yang Tuhan buat sama kita. Ketika Tuhan telah menjadikan segalanya baik lewat ciptaan, enggak hanya lewat ciptaan, lewat waktu yang lalu 2011 sampai kita boleh bernafas hari ini, harusnya apa respon kita supaya Allah menikmati kita? Saya percaya respon kita yang pertama adalah hiduplah dalam pengucapan syukur. Saya katakan amin. Amin. Saudara sudah nikmati berkat Tuhan, bukan? Gimana mengembalikannya? Yang pertama, mengucap syukur. Katakan bersama, mengucap syukur. Mazmur 100 ayat 4. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin mengerti isi hati Allah, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ketika saudara mau menyenangkan hati Allah, membuat dia berkenan, membuat dia menikmati kita, saudara hampiri dia pertama kali dengan bawa ucapan syukur. Ketika saudara bangun pagi, apa yang terjadi? Nggak salah mengajukan permohonan kepada Tuhan. Tapi ketika saudara masih bisa bernafas, saudara masih hidup, saudara lihat istri masih bernafas, saudara lihat anak-anak masih bernafas, saudara lihat, di tempat lain ada gempa bumi, di tempat lain ada kerusuhan, saudara masih dilindungi. Harusnya kata yang pertama keluar, terima kasih. Atau saudara kalau berkata, puji Tuhan. Haleluya. Itulah ciri orang yang beribadah, itulah ciri orang yang mengenal Allah. Kenapa setiap pagi saya bagi link kepada jemaat untuk ikut doa pagi? Karena saya mau mengajar kita, bukan hanya menikmati Allah, biar Allah menikmati kita. Ada suara yang terdengar, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Sering sekali Tuhan membangunkan saya lebih pagi dari doa jam 5 pagi. Dan ketika hati saya gusar, Tuhan bilang, apa yang kamu gusarkan? Seringkali saya, saya tahu ternyata cuma satu. Yang membuat saya gusar seharusnya cuma satu yang utama. Kalau saya nggak mengucap syukur sama Tuhan, kalau nggak saya sadar yang lain. Jadi pagi-pagi saya cuma berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kadang-kadang saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Saya berbahasa roh saja. Saya memuji, menyembah Tuhan. Tema bulan kita adalah worship, penyembahan.
Dan lagi kita ganti tema. Tapi saya pengen sudah ngalami nih pengucapan syukur. Amin. Lihat dulu ke belakang. Karena tadi ada mujizat dalam bersyukur. Dan bersyukur saudara. Atas kebaikan Tuhan kita mengucap syukur. Oh, itu selayaknya. Tapi ketika kita mengucap syukur, ternyata ada mujizat Tuhan. Manusia rohani kita bangkit. Ketika kita masuk hadiratnya, ketika kita mengucap syukur, kita sedang masuk hadirat Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang masuk sebenarnya dalam alam rohani, alam supranatural, saudara. Tapi begitu banyak orang hari-harinya sangat natural, penuh dengan beban, penuh dengan persoalan. Kenapa? Karena dia memasuki hari seperti biasanya, dengan beban, dengan pergumulan. Tapi saudara rubah. Ingat ayat ini. Ketika aku berkata, puji Tuhan, haleluya. Aku sedang masuk hadirat Tuhan. Aku sedang masuk alam supranatural. Aku sedang masuk dalam pengaturan Allah. Amin. Haleluya. Ketika sudah masuk dengan pengucapan syukur, ada mujizat yang terjadi. Yang kedua, pengucapan syukur. Saya lewat saja ayat ini. Ketika kita masuk hadirat Tuhan. Nah, kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Ketika kita mengucap syukur, seringkali apa yang kita alami. Tapi ketika kita masuk hadirat Tuhan, Tuhan akan membuat kita menyadari ada langit, ada bumi, dan segala isinya. Nah, segala isinya itu ketika Tuhan ciptakan terang, daratan, tumbuhan, binatang, taman Eden, mungkin memang belum kita alami. Tetapi ketika kita dibawa masuk ke dalam alam supranatural, kita kembali ke Mazmur 100 ayat 4. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Selanjutnya apa? Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Ketika kita sudah masuk hadirat Tuhan, Tuhan akan membawa kita untuk melihat, engkau sudah terima berkat. Tapi aku masih banyak berkat loh. Karena perbuatanku ajaib. Itu saya sebut dengan kita mengadukan pujian, puji-pujian. Pengucapan syukur atas apa yang kita alami, kita terima dari Tuhan. Tapi ketika kita masuk hadirat Tuhan, Tuhan membuka mata kita, Tuhan membuat kita sadar, wow, masih ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Ada banyak perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan ciptakan langit, Tuhan ciptakan bumi, Tuhan ciptakan segala yang ada di dalamnya. Ada yang kita sudah nikmati, ada yang belum kita nikmati. Kita memuji Tuhan karena perbuatannya yang besar. Karena perbuatannya yang ajaib. Lewat alam kita bisa alami. Mungkin kita belum alami, tapi kita sadar. Wow, Tuhan ini perbuatannya besar. Tuhan ini perbuatannya besar. Ketika saudara mulai mengucap syukur, itu pintu masuknya. Tapi ketika sudah ada di pelatarannya, sudah naik puji-pujian, sudah mulai dibukakan. Wow, Tuhan sedang menunjukkan, ini loh perbuatanku. Ini loh kemungkinan demi kemungkinan. Inilah peluang demi peluang, harusnya kita melihat seperti itu. Ada waktu gak kita buta? Gak tahu mau kerja apa, gak tahu mau bisnis apa, gak tahu mau belajar apa, bahkan gak tahu melakukan apa. Tapi ketika sudah masuk gerbangnya, dengan mengucap syukur, ada di pelatarannya, sudah mulai puji-pujian. Kenapa memuji? Karena Tuhan mulai singkapkan keajaiban, singkapkan perbuatan-perbuatannya yang besar.
Aku loh pemilik langit dan bumi. Aku penciptanya. Aku membuat yang ada dan tidak ada, yang ada dari yang tiada. Banyak sekali perbuatanmu ya Allah. Kalau Allah sanggup berbuat seperti itu, iman saya mulai bangkit. Allah sanggup berbuat yang baik buat hidup saya. Saya katakan amin. Sudah mulai tangkap? Ya, sudah ada di hadirat Tuhan, di pelataran Tuhan. Sudah mulai wow. Sudah mulai terkagum. Kemungkinan, peluang-peluang, potensi kuasa Allah itu sangat besar. Tapi saudara, ketika kita maju lagi, apa yang saya pelajari di Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 26? Pada mulanya adalah Allah. Bahasa aslinya Elohim. Ketika saya lihat ayat 26, berfirmanlah Allah, si Elohim tadi. Baiklah kita. Wow. Tadi ketika mengucap syukur, saya mengucap syukur karena apa yang dia buat saya. Tapi saya masuk hadiratnya, saya mengerti. Wow, perbuatannya ajaib banget. Perbuatannya dahsyat, perbuatannya perkasa. Oh, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi ketika saya menyembah, memasuki lagi lebih jauh, saya akan masuk ke dalam apa, saudara? Penyembahan. Tidak hanya mengucap syukur. Saya mulai memuji, tapi sekarang saya masuk lagi lebih menyembah. Menyembah itu apa? Kita tidak terpesona lagi dengan perbuatan Tuhan. Kita tidak terpesona lagi dengan perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Tapi Tuhan akan membawa kita terpesona dengan siapa? Dengan Tuhan sendiri. Ketika kita memuji, kita terpesona dengan perbuatannya. Tapi ketika kita menyembah, kita terpesona dengan pribadinya. Kita mengenal Allah bukan sekedar dari perbuatan, tapi sekarang dari apa? Pribadinya. Mata kita mulai dibukakan. Allah mulai berkata, bukan aku, bukan hanya prakasa, tapi aku pengasih. Allah bukan hanya bisa melakukan ini dan itu, bahkan terhadap dosa Allah katakan, aku pengampun. Berapa banyak beban dalam hidup kita gak selesai. Berapa banyak hidup kita bimbang. Berapa banyak hidup kita iri. Kenapa? Tuhan besar. Melakukan perbuatan besar buat orang itu. Tetapi kenapa gak aku? Kenapa? Karena kita belum mengenal pribadi Allah secara hanya ketika engkau menyembah, hanya ketika engkau sungguh-sungguh menyembah, Tuhan bawa engkau untuk bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam. Kita tenggelam dalam pengenalan akan Tuhan. Dan ketika kita mengenal Dia, Dia mengenali kita. Ada satu hubungan yang manis terjadi. Saya nggak tiba-tiba ketemu istri saya terus berkata, kawin yuk. Enggak. Ketemu istri saya juga, saya lihat dulu, dia mau salaman nggak sama saya. Benar nggak? Orang gila tuh kalau ketemu langsung kiss. Gak ada. Karena sekarang saya sudah kenal dia. Kalau bangun pagi dapat apa? Hanya ibu gembala yang jawab ya. Yang lain yang ikutan jawab. Nah, saudara, itu terjadi pengenalan yang berkembang, saudara. Tapi banyak orang tahu di sini, tapi nggak punya pengalaman. Tahu itu bicara otak, pengalaman bicara hati. Tahu sama kenal beda. Menyembah.
Saudara di level mana? Saya level bersyukur. Saya berterima kasih. Saya level memuji. Terima kasih Tuhan. Tuhan bawa saya level menyembah. Kerohanian kita nggak ditunjukin berapa yang banyak kita tahu, tapi berapa banyak kita mengalami dengan Tuhan. Bapak-bapak sedang saya ajar tentang teologi, tentang doktrin. Tapi saya mau, bukan pengetahuan yang utama, pengalaman. Pengalaman terlebih dahulu. Di khotbah ini saya selalu kasih pengajaran yang umum, yang mudah dicerna semua orang. Karena saya semua kita mengalami. Saya berharap nanti ketika saudara punya pengalaman seperti Petrus katakan, tambahkan kepada iman, percaya kita, kebajikan. Apa itu kebajikan? Perbuatan baik. Kenapa kita melakukan perbuatan baik? Nah, perbuatan baik itu di sini. Pengucapan syukur, pujian. Baru nanti habis itu kebajikan, pengetahuan. Baru belajar kita lebih banyak lagi tentang Tuhan. Tapi sudah pengetahuan, ada pengendalian diri dan seterusnya, saudara. Saya pengen saudara sampai di level ini. Coba lihat Wahyu 7 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi siapa? Bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Mereka kenali Allah, kenali anak domba. Ketika kita bicara anak domba, saudara, buat orang Kristen ada kesan yang dalam. Buat orang lain anak domba meren, balibu. Ya, bahwa 5 bulan. Satenya, apa betul masih terkenal satenya? Orang cobaan diri. Ketika bilang anak domba, kita langsung berkata itu Yesus Kristus, itu juru selamatku. Tapi saudara, tahukah saudara, penyembahan akan membawa kita lebih dalam. Kemana saudara? Coba lihat ayat ini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kata menyelesaikan pekerjaan dan dikaitkan dengan berhentilah, artinya Allah puas. It's done. Selesai. Yes. Apalagi yang perlu ditambahin? Enggak, udah cukup. Apalagi yang perlu dia? Enggak. Allah beristirahat artinya dia tenang. Kenapa? Semua yang dikerjakan dia akan menikmatinya. Dia tinggal tunggu harusnya. Apa yang dia buat itu pasti jadi sesuatu. Setelah ibu-ibu masak, sudah disampaikan di atas meja. Ada seorang ibu yang saya kenal, pasti dia tanya, enak enggak? Ibunya menikmati, dia bukan menikmati bumbunya. Seringkali diajak makan, dia udah gak mau makan. Tetapi ibu itu masih perlu makan. Makan apa saudara? Makan ucapan syukur dari yang makan. Amin. Istri saya tentu dia tidak akan minta saya bayar dengan uang. Tapi dia akan bertanya dalam hatinya, istriku, suamiku suka nggak? Pasti dia tambah sayang. Kalau dia jualan makanan, ya sudah disajikan apa? Benar nggak? Benar dong. Kita buat sesuatu sudah selesai bagus, bayar. Oh ya, ada satu yang saya belajar dari sinetron. Kenapa ibu-ibu sudah dijelek-jelekin, dimarah-marahin, tetap sabar ya di sinetron-sinetron itu. Terus ada seorang artis bilang gini, kenapa tuh si tete-tete itu, si ibu-ibu itu, semama itu, udah gini-gini, tetap sabar. Kamu nontonnya di sinetron kan lama itu sabar. Kenapa?
Karena mereka main film dibayar. Nah, prakteknya gimana? Supaya ibu-ibu nggak judes-judes, tahan sabar, bapak-bapak harus nggak tahu sendiri, saudara. Intermezzo sedikit. Saudara, ketika Tuhan selesai membuat semua itu, harusnya menggugah hati kita. Pengucapan syukur sudah, pujian sudah, penyembahan sudah. Tapi yang lebih jauh yang Tuhan mau, Roma 12 ayat 1, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah sudah berhenti bekerja. Allah sudah selesai. Yang dia tunggu apa? Allah sudah memberi semuanya. Kalau di perjanjian baru, Allah telah memberi dirinya bagi kita untuk keselamatan kita. Ini waktunya kita berkata, aku persembahkan hidupku karena Tuhan. Hidupmu, ketika engkau hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan? Tidak kurang dari hidup. Jadi kalau orang suruh saudara bawa persembahan, itu hanya sebagian dari hidup. Ketika firman Allah mengajarkan perpuluhan, sekarang banyak orang yang ragu tentang perpuluhan. Jawabnya cuma satu. Jangankan persembahan sukarela kita, jangankan perpuluhan kita, bahkan Tuhan katakan seluruh hidup kita. Kalau ada yang masih hitung-hitungan dengan perpuluhan, dia nggak ngerti harus persembahkan hidup. Ngomong-ngomong tentang perpuluhan, itu adalah cara Tuhan untuk melatih kita. Ada ayatnya, tapi saya nggak bacakan sini, saya kutip saja. Melatih kita takut akan Tuhan. Hati kita untuk condong kepada Tuhan. Tidak condong kepada berhala, kepada berkatnya, tapi kepada Allah pemberi berkat. Kenapa harus 10%? Kenapa? Karena Allah melatih kita semua adil. Yang penghasilannya 100 juta, perpuluhannya berapa? Aduh, kok jadi agak lepot soal matematika nih ya. Ulang sekali lagi. 100 juta perpuluhannya berapa? 10 juta perpuluhannya berapa? 1 juta. 1 juta perpuluhannya berapa? 100.000. Nah, kalau dia penghasilannya 100 juta, mungkin sekarang kita sebut kaya, karena masih ada yang penghasilan 1 miliar ya. Untuk orang kaya, sejumlah 10%. Untuk orang yang kurang kaya, taruhlah penghasilannya 1 juta mungkin, yang sangat sederhana. Penghasilannya berapa? Perpuluhannya berapa? 10%. 100.000. Bahkan penghasilan yang pas-pasan banget 100.000, cuma 10.000. Bahkan saudara, kalau penghasilan saudara 0, Tuhan tetap minta 10%. Percaya nggak? 10% dari 0 berapa? 0. Itu artinya Tuhan melatih. Itu latihan kita mempersembahkan hidup kita. Tapi sekali lagi, kalau saudara nggak keluar dari sekedar menikmati Allah dan Allah menikmati, harus dilengkapi dengan Allah menikmati, saudara akan dibawa lebih jauh, lebih dekat. Jangan kaget ya, pola persembahan kita bisa di awal, bisa di tengah, bisa seperti tadi. Kalau kita masih belum kenal Allah, kesempatan untuk bawa persembahan itu sekalewat. Saya akan acak. Mungkin ada waktu nggak akan ada persembahan. Saya cuma taruh di belakang saja. Tapi apakah hati kita beri?
Kenapa kita kasih persembahan persepuluhan? Bentuk uang kita itu kan keringat kita, pemikiran kita, tenaga kita, ya enggak? Itu kita sedang latih, persembahkan tuh. Memang memberi nggak harus bentuk uang. Ada doa saudara, ada daya saudara. Tapi intinya dipersembah. Amin. Mari kita tutup. Tapi ternyata saya udah mau akhiri saudara. Ada satu ayat lagi. Ketika saya lihat Alkitab di pasal 2. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya pikir supaya Allah menikmati kita cukup dengan pengucapan syukur. Puji Tuhan, tambahkan puji-pujian. Mari beri penyembahan. Bahkan, persembahkan seluruh hidupmu. Kita ulang lagi. Pengucapan syukur, puji-pujian, penyembahan, persembahan. Saya pikir udah cukup loh saudara. Tapi ketika saya membaca Alkitab, saya merenungkannya, ternyata ada level yang tertinggi. Ketika saudara baca Alkitab dari awal sampai akhir, levelnya ternyata bukan mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup. Tapi inilah yang dicatat di awal Alkitab dan di akhir Alkitab. Kita baca sama-sama. Wahyu 22 ayat 17, 1, 2, 3. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Tingkat tertinggi hubungan kita dengan Allah, bukan kita menyembah Tuhan. Dia Allah, kita umatnya. Bukan sekedar dia menerima persembahan kita, tapi dia menerima cinta kita. Semua yang mau menikah akan merasa sibuk banget, didandanin. Ada orang tertentu harus diet, segala macam, menjaga kemurnian tubuh. Tapi juga menjaga kemurnian mental, kemurnian hati. Karena gak boleh mendua dengan yang lain. Tapi itulah yang harusnya kita sambut. Kita akan ngerti kenapa harus mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Dan apa artinya mempersembahkan tubuh. Karena satu waktu kita akan menikah dengan Kristus. Mempelai surgawi. Kita gak boleh lihat cacat, kerut, atau yang serupa. Kenapa di gereja ini diajarin anak-anak hati-hati dengan pornografi, hati-hati dengan seks. Seks itu Allah maksudkan dalam pernikahan dan pada waktunya dengan pasangannya. Jadi kalau engkau masih di bawah umur, ada yang ngajakin nonton pornografi karena engkau tahu saya harus jadi orang yang menyembah Allah, mempersembahkan hidup kepada Allah. Bahkan saya akan jadi pengantin. Saya akan jauhi yang namanya seperti itu. Saya nggak perlu tahu, nggak perlu. Tapi yang penting saya jaga kekudusan saya. Orang muda, jaga keperjakaan keperawananmu. Karena itu gambaran engkau menjaga kekudusanmu di hadapan Tuhan. Dan kita siap ganti dekor dari kursi yang seperti ini ke kursi yang berbeda minggu depan. Dengan tema yang berbeda minggu depan. Tapi bocorannya saudara sudah dapat. Katakan bersama saya, pengucapan syukur, puji-pujian, penyembahan, persembahan. Yang gampang dicerna aja deh, percintaan. Amin. Kau menjadi kekasihnya Allah. Dan Tuhan Yesus memberkati semua kita
calon-calon mempelai. Mari pemasuk musik tampil ke depan. Bapa, kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu, sebagai ibadahku yang sejati. Haleluya. Karena satu waktu kita akan jadi mempelainya Tuhan. Tidak bercacat, tidak bercelah, kudus. Haleluya. Saya benar pengen masuk surga, tapi saya mau pastikan saya jadi mempelai Tuhan. Nggak mungkin saudara jadi mempelai kalau nggak pernah memikirkannya. Adakah di sini bujangan? Mikirin erek nikah, kumaha oke. Tiba-tiba menikah, nggak mungkin rasanya. Ketika sudah mulai mikir, saya harus punya pasangan, sudah mulai berdandan, sudah mulai rajin bekerja, bukan hanya bekerja, rajin bekerja. Saudara mulai tidak sekedar kumasep, saudara pastikan saudara kasep. Tidak gumelis, saudara pastikan saudara gelis. Berdandan segala macam. Mari bangkit berdiri, persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Haleluya. Katakan, Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan, Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, persembahkan berdoa. Bapak Ibu, saya mau tema bulan ini sungguh-sungguh meresap di hati saudara. Temanya penyembahan, worship. Latihlah diri saudara untuk mengucap syukur senantiasa. Itu adalah pintu gerbang. Tapi masuk pelatarannya dengan puji-pujian. Ketika kita sudah mengenal perbuatan Allah, Tuhan mau kita tidak hanya terpesona dengan perbuatan Allah, tapi Tuhan mau kita terpesona dengan pribadi Allah. Itulah penyembahan. Dan kita akan sadar siapakah Allah itu. Dialah juru selamat yang telah memberi dirinya bagi kita. Itu sebabnya mungkin saya gambarkan saudara, kursi ini tempat penyembahan. Tapi biar kursi ini jadi kursi persembahan. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sampai akhirnya suatu ketika hidup kita jadi persembahan. Dan kursi ini bukan milik kita lagi, tapi milik Dia, Tuhan kita.
ketika dia bertata di kursi ini, karena persembahan hidup kita, bertata di hati kita sesungguh-sungguhnya, dia akan bawa masuk kita ke dalam percintaan. Tentu kursinya jadi berubah, saudara. Kita masuk dalam pelaminan dengannya. Kita menjadi pengantinnya. Saya berdoa saudara melatih 5 hal ini setiap hari. Latih bersyukur, latih memuji Tuhan, latih menyembah Tuhan, latih mempersembahkan diri saudara dengan apa yang saudara punya. Tapi pada waktunya latihlah jadi kekasihnya Tuhan. Bayangkan saudara gadis-gadis yang sedang dinanti oleh mempelai pria, supaya kau tidak didapati bercela, bercacat, bercabang hati atau sebagainya. Sudah dapatkan suci dan kudus di hadapan. Angkat tangan saudara, katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami telah menerima semua kebaikan. Kami telah menerima semua anugerah. Bahkan kami yang berdosa telah diselamatkan. Kami menikmati segala kebaikan. Biar pagi hari
Terimalah ucapan syukur kami. Terimalah pujian kami. Terimalah penyembahan kami. Terimalah persembahan kami. Bahkan terimalah cinta kami Tuhan. Kasih kami kepada terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi Allah Roh Kudus biar mewahyukan. Kami telah banyak menikmati Engkau Tuhan. Biar Engkau semakin menikmati kami. Terpuji nama, hormat, kuasa, kemuliaan hanya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Adakan kedua belah tanganmu sekarang semua. Terimalah kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaan. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Diangkatnya engkau sebagai anaknya, sebagai umat. Bahkan dipersiapkan engkau menjadi kekasih. Tuhan mengutus engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia ini. Sebagai pembangun kota di atas bukit, pembangun kota Yerusalem. Biarlah cintamu kepada Tuhan diketahui semakin banyak orang, dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Dan semua orang yang mengasihi Tuhan katakan, sudah mau lebih cinta Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi Tuhan. Teruslah menyembah Tuhan. Haleluya, selamat pagi.